Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Bagaimana kabarmu? Semoga kalian semua dalam keadaan tubuh yang sehat dan kuat, serta tetap semangat untuk belajar. Pada saat ini kita akan lanjutkan pelajaran tematik kita, yaitu muatan bahasa Indonesia, tema 5, subtema 2, dengan judul Mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Oke. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Apabila kalian sudah siap, yuk kita belajar. Untuk mengembangkan ide pokok, perhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan seksama. Lalu, menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Kemudian, membuat kalimat baru berisi ide pokok menggunakan bahasa sendiri. Dan langkah keempat, menggunakan diksi dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat-kalimat utama. Mari kita lihat di sini ada contoh teks, ya. Bacalah dengan baik dan teliti teks ini. Maka pada teks ini kita akan menemukan kalimat utama dan juga ide pokoknya. Jadi kalimat utamanya terdapat pada kalimat pertama. Meskipun sering dianggap sebagai hewan pengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Oke, kalimat ini merupakan kalimat utama, ya. Kemudian dari kalimat utama ini kita dapat memperoleh ide pokoknya, yaitu belalang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Ya, karena ide pokok ini terdapat pada kalimat utama, ya. Selanjutnya, setelah kita memperoleh ide pokok, lalu kita akan kembangkan ide pokok yang kita peroleh ini menjadi kalimat utama yang berbeda dengan kalimat utama pada paragraf yang telah kita baca tadi, ya. Jadi, untuk membuat kalimat utama yang baru dari ide pokok yang kita telah peroleh, kita harus menggunakan bahasa kita sendiri, ya. Atau menggunakan kalimat-kalimat kita sendiri. Mari kita lihat ide pokok pada teks, belalang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Lalu, dari ide pokok ini, kita akan membuat kalimat utama yang baru. Sehingga, kemungkinan kalimat utama baru adalah belalang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia karena memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Ya, jadi kalimat utama yang baru ini berbeda dengan kalimat utama dari teks tadi, ya. Mengapa bisa berbeda? Karena kita membuat kalimat utama yang baru dari ide pokok yang telah kita temukan menggunakan kata-kata kita sendiri, sehingga pasti akan berbeda kalimat utama yang baru yang telah kita buat tadi dengan kalimat utama yang kita peroleh dari teks. Oke? Jadi seperti itu, ya. Selanjutnya, mengembangkan ide pokok menjadi paragraf non-fiksi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, menentukan topik yang akan dikembangkan menjadi sebuah teks. Contohnya, topik teks non-fiksi yaitu harimau sang pemangsa utama dalam ekosistem hutan. Ya, jadi ini adalah topik dari teks kita, ya. Kemudian, langkah kedua, membuat daftar kosakata sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan topik yang diangkat, ya. Misalnya kosakata yang akan kita pakai misalnya harimau, ekosistem, hewan, pemangsa, karnivor, hutan, habitat, pemakan hewan lain, dan rantai makanan. Jadi kosakata ini, daftar kosakata yang akan kita buat ini, dia ada hubungannya, ya, dengan topik tadi, harimau sang pemangsa utama dalam ekosistem hutan. Jadi semua kata-katanya ini ada hubungannya, ya, bertalian, ya, atau ada hubungannya dengan topik yang telah kita tentukan. Kemudian, poin ketiga,
menuliskan ide-ide pokok berdasarkan kosakata yang telah kamu tentukan. Misalnya, contoh ide pokoknya, harimau adalah predator dalam ekosistem hutan. Ya, ini ide pokoknya ya. Kemudian, langkah keempat, membuat kalimat utama dengan mengembangkan ide pokok. Misalnya, sebagai anggota ekosistem hutan, harimau merupakan predator utama dalam rantai makanan. Ya, jadi kalimat utama yang kita buat ini merupakan pengembangan dari ide pokok yang kita buat di awal, yaitu harimau adalah predator dalam ekosistem hutan, sehingga kita bisa membuat kalimat utamanya. Ya. Selanjutnya, poin kelima, mencari informasi tambahan dari berbagai sumber yang dapat mendukung ide pokok dan kalimat utama yang telah dibuat. Ya, jadi informasi tambahan ini dari berbagai sumber, maksudnya kita bisa membaca atau melihat dari internet mengenai teks bacaan atau ya informasi-informasi lain berhubungan dengan harimau ya, yang adalah predator dalam ekosistem hutan. Kemudian poin keenam, membuat kalimat pendukung berdasarkan informasi tambahan atau kosakata yang telah kamu tulis sebelumnya. Ya, setelah memperoleh informasi tambahan mungkin dari internet ataupun dari buku-buku yang menceritakan atau berisi informasi mengenai ide pokok kita tadi, yaitu harimau adalah predator dalam ekosistem hutan, maka kita dapat menambahkannya menjadi kalimat pendukung, ya. Sehingga akan menjadi sebuah paragraf, ya. Yang harus diperhatikan pada kalimat pendukung ini yang diperoleh dari informasi tambahan harus ada ikatan atau ada hubungannya dengan kalimat utama yang telah kita buat tadi. Contoh kalimat-kalimat pendukung misalnya, harimau termasuk hewan karnivor karena memakan daging hewan lain. Kemudian kalimat pendukung yang lain, dalam rantai makanan di ekosistem hutan, harimau berperan sebagai konsumen tingkat akhir. Dan juga tidak ada hewan lain yang memangsa harimau. Oke. Apabila kita sudah dapat kalimat-kalimat pendukungnya seperti pada contoh ini, maka kita sudah bisa menyusun sebuah paragraf, ya. Mari kita lihat poin ketujuh, menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas sesuai urutan sehingga menjadi paragraf non-fiksi yang padu. Oke, mari kita lihat di sini. Contoh paragrafnya. Sebagai anggota ekosistem hutan, harimau merupakan predator utama dalam rantai makanan. Ya, ini adalah ide pokoknya. Harimau termasuk ke dalam hewan jenis karnivor karena memakan daging hewan lain. Ya, kalimat ini adalah kalimat tambahan atau kalimat pendukung. Selanjutnya, selain itu dalam rantai makanan di sebuah ekosistem hutan, harimau berperan sebagai konsumen tingkat akhir. Ini juga adalah kalimat pendukung. Hal itu karena tidak ada hewan lain yang memangsa harimau. Ya, jadi ada 3 kalimat pendukung yang kita peroleh ketika kita mencari dari sumber-sumber lain. Ya, 3 kalimat ini digunakan untuk mendukung atau untuk menjadi kalimat tambahan pada kalimat utama yang telah kita buat tadi, sehingga menjadi paragraf yang padu seperti ini, ya. Oke, jadi seperti itu ya pembelajaran kita hari ini mengenai muatan bahasa Indonesia. Mr. Kiki berharap agar kalian bisa memahami dan bisa berguna bagi kalian. Mr. Kiki tetap berpesan agar kalian tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan tempat kalian tinggal, dan juga tetap semangat untuk belajar tentunya ya. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Thank you and God bless you. Bye.